Peringatan 21 tahun Tsunami Aceh. Status tanggap darurat bencana Sumut diperpanjang. Pemain terbaik ajang PSSI. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pemerintah Aceh Besar bersama warga kemukiman Lampuk, Kecamatan Loknga kembali mengenang peristiwa tsunami yang terjadi 21 tahun silam. Di Masjid Bersejarah Saksi Bisu Tsunami, warga memanjatkan doa dan berzikir mendoakan korban. Warga Aceh Besar kembali mengenang peristiwa tsunami 21 tahun silam di Masjid Rahmatullah Kemukiman Lampuk. Masjid ini menjadi saksi bisu dahsyatnya tsunami Aceh karena menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari hantaman gelombang tsunami saat itu. Masjid bersejarah yang kini masih berdiri kokoh dan dikenal dunia. Di tempat inilah warga kembali memanjatkan doa dan zikir mengenang para syuhada korban tsunami sekaligus mendoakan para korban musibah banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November lalu di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Peringatan tsunami menjadi wujud refleksi, empati sekaligus penguat nilai keimanan dan pengingat agar peristiwa yang merenggut ratusan ribu korban jiwa saat itu tidak pernah hilang dari ingatan generasi saat ini dan menegaskan pentingnya mewariskan sejarah dan pengetahuan kebencanaan bagi masyarakat. Yaitu gempa yang dahsyat dan tsunami. Jadi ini kita berdoa kepada arwah para korban gempa dan tsunami tahun 2004 dan juga kami menyempatkan berdoa kepada saudara-saudara kita yang baru saja musibah banjir dan longsor di beberapa kabupaten kota di Aceh. Jadi kita tadi sempat berdoa dan juga mudah-mudahan apa yang tengah dirasakan oleh saudara kita di beberapa kabupaten itu Allah mudahkan. Dan ini juga menjadi Pengurus Masjid Rahmatullah Lampuk Aceh Besar Anwar Ahmad bilang Lampuk menjadi salah satu kampung di Aceh Besar yang hancur saat tsunami. Setiap tahun warga selalu mengenang peristiwa bencana dahsyat itu di Masjid Rahmatullah ini. jadi momentum bagi masyarakat kami bahwa masjid ini dulu memang luar biasa. Dia hanya satu-satunya yang tertinggal bangunan yang ada di sini. Sehingga ini kita jadikan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan ini, dan kita berharap rakyat masyarakat kita di sini menjadikan tsunami ini bukan sekedar peringatan biasa, tapi betul-betul mengingatkan sebuah musibah yang luar biasa sehingga menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Peringatan tsunami di Masjid Bersejarah ini kembali menjadi refleksi dan pengingat bahwa peristiwa bencana alam besar itu pernah terjadi yang merenggut nyawa ratusan ribu masyarakat. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Saudara, jembatan Bailey Kota Blang yang menghubungkan jalur nasional Banda Aceh Medan telah rampung dikerjakan. Jembatan ini sudah difungsikan mulai Sabtu 27 Desember kemarin. Pasca rampungnya salah satu jembatan vital yang menghubungkan jalur nasional Banda Aceh Medan ini, kendaraan sudah dapat melintas, membuat arus lalu lintas di jalur nasional itu kembali berjalan normal. Aktivitas warga pun kembali normal, terutama untuk distribusi logistik dan perekonomian warga. Jembatan darurat ini dibangun oleh TNI dan pemerintah melalui PUPR, Adikarya, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagai pengganti jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan berat dan terputus karena banjir bandang dan longsor pada 26 November lalu.
Jembatan ini menjadi koridor utama dan vital untuk arus transportasi dan aktivitas perekonomian warga. Jadi untuk pembangunan jembatan Kutablang ini kerjasama antara TNI dengan Kementerian PU juga dengan instansi lainnya. Kita bekerja secara sinergi bersama-sama sehingga pada akhirnya untuk pembangunan jembatan Kutablang ini bisa kita selesaikan, termasuk juga nanti dengan beberapa jembatan berikutnya ya, kita laksanakan secara sinergi. Masyarakat pun menyambut gembira atas rampungnya jembatan Bailey Kutablang ini. Mereka sudah bisa beraktivitas normal kembali, terutama mobilitas kendaraan dan aktivitas ekonomi yang menggunakan jembatan ini untuk kegiatan sehari-hari. Sebagai masyarakat, alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah menyelesaikan jembatan ini tepat pada waktunya sehingga jembatan ini dapat kami gunakan untuk beraktivitas seperti semula. Kita harapkan dengan ada terhubung jembatan ini, kedepannya mobilitas dan juga pergerakan masyarakat dalam. Warga berharap jembatan Bailey ini menjadi solusi terutama bagi warga Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe dan sekitarnya agar kembali beraktivitas normal pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir November lalu. Mustajab, Kompas TV, Biren, Aceh. Saudara, kesalahpahaman antara warga desa Singkuang yang berujung kericuhan dan menyebabkan terbakarnya Mapolsek Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara berbuntut panjang. Kapolsek serta 3 jajarannya dicopot. Pasca terbakarnya Mapolsek Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara Sabtu lalu, Kapolsek berinisial A berikut 3 personel yang tengah melakukan penjagaan pada peristiwa kebakaran Mapolsek dicopot dari jabatannya. Kebakaran diduga karena kesalahpahaman antara warga desa Singkuang yang berujung pada kericuhan yang menyebabkan kantor Mapolsek Muara Batang Gadis terbakar. Selain melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku yang diduga sebagai provokator, polisi juga melakukan evaluasi internal secara menyeluruh yang berakhir pencopotan Kapolsek. Pencopotan dilakukan guna mempermudah proses hukum yang tengah berjalan. Kapolres Mandailing Natal Ari Sofandi Paloh menyebut pencopotan Kapolsek dan 3 jajarannya ini merupakan evaluasi internal Polri guna menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh dalam proses hukum yang tengah berjalan. Ibtu A langsung dilakukan pencopotan demi terangnya suatu perkara untuk dimintai keterangan langsung terhadap kejadian yang terjadi. Yang kedua terhadap piket malam itu, ya. Ada 3 personil, semuanya dilakukan pendalaman dan saat ini untuk sementara mulai dari Kapolsek dan personil dilakukan penggantian sementara. Selain mencopot Kapolsek dan 3 jajarannya, petugas juga telah mengamankan 5 orang yang diduga sebagai provokator, yakni R, K, W, DP, dan RTW. 3 diantaranya positif menggunakan narkoba. Kesalahpahaman antara warga dan petugas terjadi setelah seorang pelaku narkoba yang ditangkap warga yang kemudian diserahkan ke Mapolsek diduga kabur yang akhirnya berujung terjadinya aksi anarkis. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, penyintas bencana di Sumatera Utara menggelar ibadah Natal penuh kesederhanaan. Bagi warga, Natal menjadi momentum untuk bangkit kembali. Banjir yang kembali menerjang desa Aek Ngadol, Tapanuli Selatan Rabu kemarin menyisakan lumpur tebal di area Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA. Namun ini tak menyurutkan semangat jemaat gereja untuk tetap menggelar ibadah Natal. Dengan hikmat dan penuh kesederhanaan, jemaat beribadah. Momentum Natal dimanfaatkan penyintas bencana untuk bangkit kembali melalui sukacita Natal. Doa kita sesuai dengan khotbah tadi bahwa desa Huta Godang telah berubah dari yang indah menjadi rata. Begitu juga lah dengan rezeki kita dilimpahkan Tuhan. Dan yang selama ini kalau ada rezeki yang kurang pas,
ya melalui bencana yang menghanyutkan harta benda, kita yakin dan percaya bahwa itu Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Itulah keyakinan dan kepercayaan kami sebagai jemaat GKBA. Yang hilang dan yang hanyut itu Tuhan pasti mengganti kembali, seperti tertulis dalam Alkitab. Di kawasan Hutan Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, penyintas bencana merayakan Natal di tenda darurat yang dipasang di halaman gereja. Tenda darurat milik BPBD Tapanuli Tengah ini jadi saksi semangat Natal jemaat GKPI Hutan Nabolon. Gereja yang tidak bisa digunakan untuk sementara karena tertimbun lumpur hampir 1 meter mengharuskan ibadah Natal dilakukan di tenda darurat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perayaan Natal di sejumlah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan berlangsung khidmat pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan ini beberapa waktu lalu. Sejak sepekan lalu, puluhan personel Brimopolda Sumatera Utara melakukan pembersihan gereja yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal tahun ini dengan khidmat. Selain membersihkan gereja, petugas juga melaksanakan pengamanan Natal. Hal ini untuk memberi kenyamanan masyarakat sebelum dan saat menjalankan ibadah perayaan Natal. Yang petugas di Kecamatan Batang Toru, khususnya di Desa Utagodang, dalam seminggu belakang ini kami melaksanakan pembersihan di gereja-gereja dengan tujuan agar saudara-saudara kita umat Nasrani dapat melaksanakan ibadah Natal tepat pada waktunya. Yang dibantu oleh Sejumlah gereja di Tapanuli Selatan sudah dapat melaksanakan ibadah Natal di beberapa gereja seperti di Desa Garoga, Desa Aigado, Desa Hutagodang, dan Desa Batang Toru. Pengamanan dan penyaluran bagi korban bencana hingga kini masih terus didistribusikan hingga kondisi desa berjalan normal. Ferry Irawan, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, upaya pemulihan daerah terdampak banjir dan longsor terus dilakukan sejumlah pihak. Salah satunya merevitalisasi sungai yang tertutup material oleh longsor. Upaya revitalisasi sungai di Kelurahan Hutan Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertutup material longsor terus dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Revitalisasi sungai ini cukup penting agar air tidak lagi menggenangi jalan dan pemukiman warga. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata bilang terdapat setidaknya 4 desa yang masih terisolasi akibat banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejumlah pihak terkait kini masih melakukan serangkaian upaya untuk proses penanganan yang lebih cepat, termasuk menurunkan alat berat tambahan. Yang paling vital adalah bagaimana sungai difungsikan kembali, dan ini membutuhkan eskavator. Kalau untuk logistik, sejauh ini tercukupi bantuan dari semua pihak, dan kita juga mengirimkan KRI ke sini. Yang pertama itu adalah KRI Rajiman, kemudian KRI Semarang, dan kita mungkin ya KRI Banda Aceh. Ya, di depannya sudah ada Banda Aceh, dan kita kalau misalnya kita bisa angkut alat berat. Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Status tanggap darurat diperpanjang, saksikan usai jeda. Saudara, status tanggap darurat pasca bencana di Sumatera Utara diperpanjang hingga 31 Desember. Tim penanganan darurat bencana masih melanjutkan evakuasi korban, penyelamatan, dan penanggulangan bencana.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Profsu sekaligus Kepala Posko Tanggap Darurat Sumut Basarin Yunus Tanjung membenarkan putusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait perpanjangan status tanggap darurat bencana. Hal itu tertuang dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.4.906/KPTS/2025 yang berlaku selama 7 hari dari tanggal 25 sampai 31 Desember. Ditanya terkait lamanya waktu yang hanya seminggu, Basarin menjelaskan bahwa kondisi tanggap darurat saat ini dinilai sudah melandai dan diharapkan dalam seminggu bisa dituntaskan. Dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.4.906/KPTS/2025, perpanjangan ini selama 7 hari, artinya sampai tanggal 31 Desember nanti. Pak, kenapa harus 7 hari Pak? Kan sebelumnya ada 2 minggu Pak. Mungkin ya, kan ini kan sudah melandai juga, sudah masa kepersiapan kan. Artinya kita untuk tanggap darurat diperhitungkan nanti 7 hari ini bisa kita laksanakan, kita tuntaskan. Sebelumnya status tanggap darurat di Sumut berlaku hingga 24 Desember 2025. Tim penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi bersama instansi terkait akan melanjutkan evakuasi korban, penyelamatan, dan penanggulangan bencana, serta pemulihan wilayah terdampak. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jalan menuju 3 desa di Takengon, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah terputus dan membuat jalur transportasi lumpuh. Akibatnya, 3 desa terisolasi. 1 bulan pasca banjir bandang dan longsor, kawasan Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Jalan menuju 3 desa di pelosok desa tak dapat dilalui kendaraan yang akan memberikan bantuan. Kondisinya cukup parah, mulai jalan terbelah, batu dan kayu menutup jalan dan menimbun rumah warga. Warga terpaksa berjalan kaki melintasi bukit untuk mencari bantuan keluar desa. Kerusakan transportasi ini bagaimana Bang? Transportasi sementara lewat sebelah kanan ini tidak bisa. Mudah-mudahan ya pemerintah lebih cepat menanganinya, terutama dari alat berat agar bisa lebih cepat sampai ke sini. Warga berharap agar pemerintah segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan tumpukan material longsor. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, sejumlah tenda pengungsian di Desa Pepelah, Kecamatan Pineng, Kabupaten Gayo Luas jauh dari kata layak. Warga membangun tenda sementara di lereng gunung lantaran desa mereka rentan longsor. Terlihat dari visual udara, tenda darurat dibangun di bahu jalan pegunungan dengan lereng curam. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena hingga kini aliran air dari gunung masih terus mengalir deras. Warga berharap pemerintah memberi bantuan tempat tinggal yang layak. Kami ambil dari sungai lumayan jauh. Untuk bantuan beras dari kemarin sampai sekarang lancar, sikit-sikit. Ada harapan untuk pemerintah sampai kapan Ibu bisa bertahan ini? Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan di sini. Tim Liputan Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Saudara, banjir bandang menyisakan 4 rumah di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sukra, Kabupaten Aceh Tamiang. Warga membutuhkan rumah layak huni. Ratusan warga Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sukra, Kabupaten Aceh Tamiang terpaksa mengungsi dan terpencar untuk bertahan di gubuk darurat dengan kondisi serba terbatas. Banjir bandang yang sempat melewati atap rumah menyapu habis pemukiman warga di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang. Rumah-rumah warga yang berada di sekitar daerah aliran sungai tak mampu menahan terjangan air lumpur dan kayu hingga menyisakan puing dan tumpukan gelondongan kayu.
Hanya tersisa 4 rumah dan 1 bangunan masjid sebagai saksi bencana. Ya kelambu lah Pak, ini tidur kayak gini kan. Kelambu, nyamuknya pun banyak. Air bersih, itu aja. Selimut. Selimut. Kalau jangka panjang lah, tempat tinggal lah yang perlu kan. Kalau apa ya tempat tinggal lah Pak. Rumahnya dah. Rumahnya tahu sendiri lah Bapak jalan dari sana kemari tadi. Korban banjir bandang ingin cepat bangkit dan memulihkan hidup dari awal. Namun mereka kini tak berdaya karena seluruh harta benda telah hilang. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, solidaritas untuk korban banjir bandang di Aceh Tamiang terus berdatangan dari berbagai pihak. Di Kota Medan, sebuah komunitas lari memasak 100 kg rendang sapi untuk korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Dengan bergotong royong, sejumlah anggota komunitas lari dibantu relawan lainnya memasak 100 kg daging sapi untuk korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedikitnya 900 lebih paket daging rendang dan nasi disalurkan langsung ke korban banjir di Aceh Tamiang. Awalnya aksi komunitas ini hanya melakukan penggalangan dana untuk membantu meringankan korban banjir. Namun karena antusias donatur cukup tinggi, akhirnya diputuskan untuk membeli 2 ekor sapi dan diolah menjadi rendang. Itu kan teman-teman dari saudara-saudara kita di Aceh itu yang terdampak kesulitan, banyaklah kesulitannya sebenarnya kan, bukan cuma makanan. Nah, cuman untuk mengkerucutkan dari teman-teman kita juga kasih pendapat ya, kita gimana kalau kita kasih makanan cepat saji gitu kan, yang saudara-saudara kita di sana nanti bisa tinggal makan gitu. Kenapa daging sapi? Karena ya kita mikirnya biar saudara-saudara kita sana pun kan ya udah kurang lebih 3-4 minggu lah bencana ini kan, ya biar lebih secara nutrisinya bisa terpenuhi gitu. Pak, makasih. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Seniman Medan gelar donasi bencana, saksikan usai jeda. Komunitas Kreatif Stasiun MK gelar donasi for Aceh pasca bencana. Gelaran bertajuk Di Mata Kamera ini kumpulkan donasi bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh Tengah. Tanpa pernah menyangka ia belajar membunuh dari kelalaian manusia. Makhluk lalu ditenggelamkan. Puluhan seniman dari berbagai kalangan muda menggelar donasi for Aceh pasca bencana Di Mata Kamera. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka mengumpulkan donasi dengan penampilan seni rupa, musik, dan puisi. Donasi yang digelar di sebuah kafe di Medan ini dimulai dengan dialog membahas dampak bencana. Kemudian dilanjutkan dengan sejumlah penampilan dan penjualan karya seni lukis. Penampilan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya kemanusiaan. Menurut Agung, salah seorang seniman, hasil donasi dan penjualan karya seni akan didonasikan seluruhnya untuk masyarakat terdampak bencana. Karya-karya seni ini tidak hanya menampilkan keindahan dan kreativitas, tetapi juga menjadi simbol kepedulian dan solidaritas masyarakat. Dan kerja-kerja kawan ini adalah kerja kolektif yang sama sekali kita memang niatnya membantu, dan bagaimana hasil donasinya itu dicapai untuk apa, untuk kepada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang membutuhkan di Aceh Tengah. Nah, kebetulan di tempat yang acara kita ini ada lukisan dari perupa, yang mana itu lukisan itu istilahnya kita lelang, dan hasil penjualan dari lukisan nanti itu akan disumbangkan kepada
Komunitas MK berharap acara ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan kepedulian sosial, serta menjadi contoh bagi komunitas lain untuk melakukan hal yang sama. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, penggerbekan sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung mendapat perlawanan dari warga. Polisi dilempari batu dan sepeda motor seorang petugas dibakar saat menangkap pengedar narkoba. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung melepaskan tembakan peringatan usai melihat target operasi berupaya kabur setelah mengetahui kedatangan petugas. Namun saat pelaku sudah berhasil diringkus, sejumlah orang berupaya membebaskan pelaku dengan melempari petugas menggunakan batu. Sejumlah orang bahkan membakar satu unit sepeda motor milik petugas. Usai berhasil membekuk seorang pengedar berikut barang bukti narkoba, petugas kembali lagi ke lokasi penggerebekan untuk menangkap sejumlah orang pelaku penyerangan ke petugas. 4 warga diringkus yang diduga melakukan aksi pelemparan dan pembakaran sepeda motor petugas diamankan. Oknum masyarakat, para pelaku tersebut berani melawan petugas, berani melempari petugas, berani menyerang, menyekap, bahkan merampas barang bukti sudah diamankan, dan bahkan memaksa lepas tersangka yang sudah ditangkap. Ada 4 tersangka yang sudah kita tangkap, mereka yang menyerang petugas tersebut. 4 pelaku yang menyerang petugas kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari penyerangan petugas hingga pengerusakan. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, personel gabungan meninjau langsung lokasi rawan terjadinya kemacetan di jalur lintas Sumatera. Tim juga melakukan pengecekan pos pengamanan di Simpang Bukit Timah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tim gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, Dinas Perhubungan melakukan pengecekan lokasi yang dinilai rawan terjadinya kemacetan di Jalan Lintas Riau, Sumatera Utara, Simpang Bukit Timah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Titik lokasi tersebut berpotensi terjadinya kemacetan saat musim libur panjang seperti libur Natal dan Tahun Baru 2026, kendaraan dari dalam Provinsi Riau menuju Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tim mendirikan sejumlah pos pengamanan, salah satunya pos pengamanan yang berada di Simpang Bukit Timah. Personel gabungan terdiri dari Polres Rohil, Dinas Perhubungan, petugas kesehatan, dan Satpol PP disiagakan saat musim libur panjang Nataru. Ini kita lihat bahwa adanya mulai peningkatan volume kendaraan masyarakat pengguna jalan menuju ke arah Sumatera Utara. Daerah mana Pak yang rawan kemacetan nih Pak? Sebenarnya semua daerah, beberapa tempat di mana di situ ada peningkatan volume kendaraan itu akan timbul dampak terhadap sebuah kelambatan kendaraan atau kemacetan. Tapi dari personil Polda Riau bersama dengan instansi terkait, baik TNI, kemudian teman-teman dari instansi terkait juga lainnya tetap semangat ya. Dan selama ini 24 jam melaksanakan kegiatan tugasnya untuk pengamanan dan sekaligus pelayanan dan pengaturan lalu lintas. Karena Polda Riau menyiagakan 1.000 lebih personel gabungan dalam operasi Lilin Lancang Kuning 2025 untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang. Sabino Ardi, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau. Bang Jai jadi pemain mahal, saksikan usai jeda. Saudara, Kapten skuad Garuda Jai Itses nilai pasarnya semakin mahal di akhir tahun 2025. Bang Jai kini berdiri di tangga kelima sebagai bek tengah termahal di Asia. Bukan sekedar pemain abroad biasa, Jai Itses bisa dibilang sebagai aset bangsa. Tampil konsisten di atas lapangan dibalut dengan mental dan sikap kepemimpinan yang besar, Itses kini menjadi salah satu pemain termahal di skuad Garuda.
Nilai pasar Penggawa milik Sassuolo melonjak drastis di akhir tahun ular kayu. Dari yang semula berharga 7,7 juta euro atau sekitar 148 miliar rupiah, harga pasar Bang Jai kini tembus 10 juta euro atau sekitar 197,4 miliar rupiah. Pencapaian ini membuat bek 25 tahun ini menjadi pemain Indonesia dengan valuasi tertinggi sepanjang sejarah. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, PSSI merilis nama pemain yang masuk nominasi peraih penghargaan Men's Player of the Year 2025. Uniknya 5 nominasi didominasi oleh pemain bertahan. PSSI sudah resmi merilis 5 nama yang masuk nominasi kategori pemain terbaik dalam ajang PSSI Awards 2026. Pengumuman ini dirilis pada Kamis sebagai bagian dari rangkaian evaluasi prestasi sepak bola nasional sepanjang tahun. Namun uniknya, para pemain bertahan mendominasi dalam daftar 5 nomine. Tak ada satupun pemain gelandang, striker bahkan kiper yang masuk dalam daftar calon penerima penghargaan. Sang kapten skuad Garuda, Jay Itzes, masuk dalam daftar. Bang Jay memang tampil solid bersama timnas Indonesia. Penampilan gemilang dibalut dengan sikap kepemimpinannya yang begitu matang membuat bek 25 tahun layak masuk dalam daftar penerima penghargaan. Hanya solid kala berjersey Garuda, bek 25 tahun juga selalu menjadi pilihan utama kala membela Sassuolo di Serie A Italia. Sang wakil kapten sekaligus tandem Bang Jay di lini pertahanan Serdadu Garuda, Rizky Ridho juga masuk dalam daftar nominasi. Ketenangan dan kemampuannya membaca permainan lawan membuat Ridho menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Garuda. Di daftar selanjutnya juga masih dari pemain bertahan. Calvin Verdong juga masuk dalam daftar. Bek kiri timnas Indonesia memang menjadi salah satu pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selalu tampil konsisten, laki-laki berdarah Aceh bahkan dijuluki El Konsisten oleh fans timnas Garuda. Tak banyak drama, hanya fokus bermain di lapangan. Kevin Dix, sang tandem Verdong di sisi kanan pertahanan, turut masuk dalam daftar nominasi. Talenta spesialis tendangan penalti ini memang cukup bermain apik. Kak Kev yang kini membela Panji Borussia Mönchengladbach punya pengalaman di kompetisi elit Jerman yang menjadi nilai tambah dalam penilaian PSSI. Jakob Sayuri melengkapi 5 pemain yang masuk dalam daftar nominasi. Pemain Maluku United dikenal memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain sebagai bek sayap maupun winger. Kontribusinya di sisi lapangan menjadikannya salah satu pemain paling menonjol sepanjang musim. Proses pemungutan suara dijadwalkan dibuka mulai 6 Januari 2026 melalui laman resmi federasi dengan melibatkan partisipasi publik. Saudara, rumor Martin Paes akan hengkang ke Super League Indonesia dibantah langsung oleh sang pemain. Rumor soal ketertarikan Persib Bandung untuk memboyong Martin Paes ke Gelora Bandung Lautan Api sebelumnya sempat santer khususnya di media sosial. Bahkan rumor itu menyebut Maung Bandung sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan palang pintu terakhir skuad Garuda. Namun rumor itu langsung dibantah oleh sang pemain. Kiper FC Dallas memberikan pernyataan dalam akun media sosial pribadinya, itu hanyalah rumor belaka. Talenta 27 tahun ini menyebut kini dirinya sedang menikmati liburan di Asia. Tim Liputan Kompas TV. Warga peringati peristiwa tsunami, saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Aceh Besar bersama warga kemukiman Lampuk, Kecamatan Loknga kembali mengenang peristiwa tsunami yang terjadi 21 tahun silam. Di Masjid Bersejarah Saksi Bisu Tsunami, warga memanjatkan doa dan berzikir mendoakan korban. Warga Aceh Besar kembali mengenang peristiwa tsunami 21 tahun silam di Masjid Rahmatullah Kemukiman Lampuk. Masjid ini menjadi saksi bisu dahsyatnya tsunami Aceh karena menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari hantaman gelombang tsunami saat itu. Masjid bersejarah yang kini masih berdiri kokoh dan dikenal dunia.
Di tempat inilah warga kembali memanjatkan doa dan zikir mengenang para syuhada korban tsunami sekaligus mendoakan para korban musibah banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November lalu di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Peringatan tsunami menjadi wujud refleksi, empati sekaligus penguat nilai keimanan dan pengingat agar peristiwa yang merenggut ratusan ribu korban jiwa saat itu tidak pernah hilang dari ingatan generasi saat ini dan menegaskan pentingnya mewariskan sejarah dan pengetahuan kebencanaan bagi masyarakat. Yaitu gempa yang dahsyat dan tsunami. Jadi ini kita berdoa kepada arwah para korban gempa dan tsunami tahun 2004 dan juga kami menyempatkan berdoa kepada saudara-saudara kita yang baru saja musibah banjir dan longsor di beberapa kabupaten kota di Aceh. Jadi kita tadi sempat berdoa dan juga mudah-mudahan apa yang tengah dirasakan oleh saudara kita di beberapa kabupaten itu Allah mudahkan. Dan ini juga menjadi Pengurus Masjid Rahmatullah Lampu Aceh Besar Anwar Ahmad bilang Lampuk menjadi salah satu kampung di Aceh Besar yang hancur saat tsunami. Setiap tahun warga selalu mengenang peristiwa bencana dahsyat itu di Masjid Rahmatullah ini. Jadi momentum bagi masyarakat kami bahwa masjid ini dulu memang luar biasa. Dia hanya satu-satunya yang tertinggal bangunan yang ada di sini. Sehingga ini kita jadikan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan ini, dan kita berharap rakyat masyarakat kita di sini menjadikan tsunami ini bukan sekedar peringatan biasa, tapi betul-betul mengingatkan sebuah musibah yang luar biasa sehingga menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Peringatan tsunami di masjid bersejarah ini kembali menjadi refleksi dan pengingat bahwa peristiwa bencana alam besar itu pernah terjadi yang merenggut nyawa ratusan ribu masyarakat. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Saudara, jembatan Bailey Kota Blang yang menghubungkan jalur nasional Banda Aceh Medan telah rampung dikerjakan. Jembatan ini sudah difungsikan mulai Sabtu 27 Desember kemarin. Pasca rampungnya salah satu jembatan vital yang menghubungkan jalur nasional Banda Aceh Medan ini, kendaraan sudah dapat melintas, membuat arus lalu lintas di jalur nasional itu kembali berjalan normal. Aktivitas warga pun kembali normal, terutama untuk distribusi logistik dan perekonomian warga. Jembatan darurat ini dibangun oleh TNI dan pemerintah melalui PUPR, Adikarya, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagai pengganti jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan berat dan terputus karena banjir bandang dan longsor pada 26 November lalu. Jembatan ini menjadi koridor utama dan vital untuk arus transportasi dan aktivitas perekonomian warga. Jadi untuk pembangunan jembatan Kota Blang, ini kerjasama antara TNI dengan Kementerian PU juga dengan instansi lainnya. Kita bekerja secara sinergi bersama-sama sehingga pada akhirnya untuk pembangunan jembatan Kota Blang ini bisa kita selesaikan, termasuk juga nanti dengan beberapa jembatan berikutnya ya, kita laksanakan secara sinergi. Masyarakat pun menyambut gembira atas rampungnya jembatan Bailey Kota Blang ini. Mereka sudah bisa beraktivitas normal kembali, terutama mobilitas kendaraan dan aktivitas ekonomi yang menggunakan jembatan ini untuk kegiatan sehari-hari. Sebagai masyarakat, alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah menyelesaikan jembatan ini tepat pada waktunya sehingga jembatan ini dapat kami gunakan untuk beraktivitas seperti semula. Kita harapkan dengan ada terhubung jembatan ini, kedepannya mobilitas dan juga pergerakan masyarakat dalam. Warga berharap jembatan Bailey ini menjadi solusi terutama bagi warga Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe dan sekitarnya agar kembali beraktivitas normal pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir November lalu. Mustajab, Kompas TV, Biren, Aceh. Saudara, kesalahpahaman antara warga desa Singkuang yang berujung kericuhan dan menyebabkan terbakarnya Mapolsek Muara Batang Gadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara berbuntut panjang.
Kapolsek serta 3 jajarannya dicopot. Pasca terbakarnya Mapolsek Muara Batang Gadis Mandailing Natal, Sumatera Utara Sabtu lalu, Kapolsek berinisial A berikut 3 personel yang tengah melakukan penjagaan pada peristiwa kebakaran Mapolsek dicopot dari jabatannya. Kebakaran diduga karena kesalahpahaman antara warga desa Singkuang yang berujung pada kericuhan yang menyebabkan kantor Mapolsek Muara Batang Gadis terbakar. Selain melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku yang diduga sebagai provokator, polisi juga melakukan evaluasi internal secara menyeluruh yang berakhir pencopotan Kapolsek. Pencopotan dilakukan guna mempermudah proses hukum yang tengah berjalan. Kapolres Mandailing Natal Ari Sofandi Paloh menyebut pencopotan Kapolsek dan 3 jajarannya ini merupakan evaluasi internal Polri guna menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh dalam proses hukum yang tengah berjalan. Ibtu A langsung dilakukan pencopotan demi terangnya suatu perkara untuk dimintai keterangan langsung terhadap kejadian yang terjadi. Yang kedua terhadap piket malam itu, ya. Ada 3 personil, semuanya dilakukan pendalaman dan saat ini untuk sementara mulai dari Kapolsek dan personil dilakukan penggantian sementara. Selain mencopot Kapolsek dan 3 jajarannya, petugas juga telah mengamankan 5 orang yang diduga sebagai provokator, yakni R, K, W, DP, dan RTW. 3 diantaranya positif menggunakan narkoba. Kesalahpahaman antara warga dan petugas terjadi setelah seorang pelaku narkoba yang ditangkap warga yang kemudian diserahkan ke Mapolsek diduga kabur yang akhirnya berujung terjadinya aksi anarkis. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, upaya pemulihan daerah terdampak banjir dan longsor terus dilakukan sejumlah pihak. Salah satunya merevitalisasi sungai yang tertutup material oleh longsor. Upaya revitalisasi sungai di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertutup material longsor terus dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Revitalisasi sungai ini cukup penting agar air tidak lagi menggenangi jalan dan pemukiman warga. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata bilang terdapat setidaknya 4 desa yang masih terisolasi akibat banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejumlah pihak terkait kini masih melakukan serangkaian upaya untuk proses penanganan yang lebih cepat termasuk menurunkan alat berat tambahan. Yang paling vital adalah bagaimana sungai difungsikan kembali, dan ini membutuhkan eskavator. Kalau untuk logistik sejauh ini tercukupi bantuan dari semua pihak, dan kita juga mengirimkan KRI ke sini. Yang pertama itu adalah KRI Rajiman, kemudian KRI Semarang, dan kita mungkin ya KRI Banda Aceh. Ya, di depannya sudah ada Banda Aceh, dan kita kalau misalnya kita bisa angkut alat berat. Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Komunitas Kreatif Stasiun MK gelar donasi for Aceh pasca bencana. Gelaran bertajuk Di Mata Kamera ini kumpulkan donasi bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh Tengah. Tanpa pernah menyangka ia belajar membunuh dari kelalaian manusia. Lalu ditenggelamkan. Puluhan seniman dari berbagai kalangan muda menggelar donasi for Aceh pasca bencana Di Mata Kamera. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka mengumpulkan donasi dengan penampilan seni rupa, musik, dan puisi. Donasi yang digelar di sebuah kafe di Medan ini dimulai dengan dialog membahas dampak bencana. Kemudian dilanjutkan dengan sejumlah penampilan dan penjualan karya seni lukis. Penampilan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya kemanusiaan. Menurut Agung, salah seorang seniman, hasil donasi dan penjualan karya seni akan didonasikan seluruhnya untuk masyarakat terdampak bencana.
Karya-karya seni ini tidak hanya menampilkan keindahan dan kreativitas, tetapi juga menjadi simbol kepedulian dan solidaritas masyarakat. Dan kerja-kerja kawan ini adalah kerja kolektif yang sama sekali kita memang niatnya membantu, dan bagaimana hasil donasinya itu dicapai untuk apa, untuk kepada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang membutuhkan di Aceh Tengah. Nah, kebetulan di tempat yang acara kita ini ada lukisan dari Perupa, yang mana itu lukisan itu istilahnya kita lelang, dan hasil penjualan dari lukisan nanti itu akan disumbangkan kepada. Komunitas MK berharap acara ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan kepedulian sosial, serta menjadi contoh bagi komunitas lain untuk melakukan hal yang sama. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.